Shalom, puji Tuhan. Di sore hari yang luar biasa ini, kita semua akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mempersiapkan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala hal yang Kau limpahkan dalam hidup kami, di dalam kesehatan kami, di dalam keluarga kami, di dalam berkat-berkat secara jasmani. Kau begitu baik, Kau menyediakan bagi kami hal yang terindah, yang terbaik. Bukan itu saja, setiap peristiwa, setiap persoalan dan masalah, kami tetap kuat di dalam Engkau. Itu karena kebaikan-kebaikan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Dan sebentar kami akan menerima berkat firman-Mu. Pimpin kami semuanya yang akan mendengarkan kebenaran firman ini di dalam hadirat dan kuasa-Mu. Berikanlah kami konsentrasi, berikanlah kami kesehatan, akal budi, kemampuan untuk dapat mengerti, menyimak setiap firman yang akan kami dengar. Dan terutama hamba-Mu, berikanlah hamba-Mu hikmat, akal budi, kesehatan, dan satu kemampuan untuk menyampaikan berita firman ini bagi setiap orang yang mendengar, sehingga kami semua boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima berkat-Mu. Haleluya, amin. Shalom ya, puji Tuhan, luar biasa sekali. Hari ini kita akan belajar di dalam kitab Mazmur, di dalam Mazmur Mazmur 34 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mazmur ini ditulis oleh Daud dalam situasi khusus ya, situasi khusus di mana dia dalam pengejaran Saul, ya, Raja Saul pada waktu itu, dalam situasi yang sangat menekan kepada dirinya ya, peristiwa khusus. Tetapi dari ayat-ayat yang kita baca ini banyak yang bersifat umum. Rasa syukur kepada Allah itu harus ada bagi setiap orang percaya. Bukan dalam situasi khusus saja kita mengucapkan syukur, tetapi dalam situasi-situasi yang bukan biasa-biasa, tetapi dalam kehidupan kita hendaknya kita harus tetap mengucapkan syukur. Di dalam Mazmur pasal 34 ayat 1 dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, memuji Tuhan dalam segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Nah, ini segala waktu, puji-pujian tetap di dalam mulutku. Ini sang pemazmur ini mengajak semua anak-anak Tuhan supaya bisa melakukan apa yang dia lakukan. Di ayat yang kedua, karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Dengan aku berarti dia mengajak ya, mengajak kita untuk seperti itu. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Berarti kata aku telah mencari Tuhan ini menunjuknya pengalamannya dia bersama dengan Tuhan. Ayat yang kelima, tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Jadi ayat ini, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 ini ya, ada satu hal yang ingin pemazmur ini sampaikan. Banyak sekali orang yang memuji, menyembah Tuhan ya karena ingin memuji, ingin menyembah. Tetapi sang pemazmur ini dia di dalam ayat yang ke-3 ya, karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkannya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku. Kata aku telah mencari Tuhan dan dia menjawab aku, ini menunjukkan satu hal, di mana pengalamannya bersama dengan Tuhan. Jadi
pada waktu seseorang itu memuji, menyembah, itu bukan karena sekedar karena diajar teologi, ya, diajar di gereja, hendaknya kita selalu memuji, menyembah Dia. Tetapi sang raja ini, ya, nabi ini, Daud ini ingin mengajar kepada kita di mana rasa syukur, ya, rasa syukur, memuji itu karena pengalaman pribadi dengan Allah, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, ini yang penting sekali, karena banyak sekali orang yang bersyukur, bermazmur hanya karena satu kebiasaan, ya, satu kebiasaan atau yang diajarkan di gereja atau yang diajarkan di sekolah minggu atau diajarkan di, ya, secara agamawi situ aja. Hendaknya kita selalu bersyukur, menyembah Dia pada waktu kita berdoa, kita bersyukur pada waktu kita memuji, kita menyembah Dia. Baik, itu semua baik, ya. Tetapi jauh lebih baik dan jauh lebih luar biasa jika kita memuji kepada Dia, ya. Jika kita bersyukur karena kita benar-benar bukan merasakan, tetapi sudah bersama-sama dengan Dia, ya, menikmati apa yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Nah, untuk bisa melakukan hal yang seperti itu dikatakan dalam pemazmur ini karena dia telah mencari, ya, dia aku telah mencari Tuhan. Ya, mencari Tuhan itu bukan berarti kalau Tuhan nggak dicari nggak ketemu, bukan seperti itu maksudnya. Tapi kata aku telah mencari Tuhan itu, kalau saya terapkan di dalam kehidupan saat ini, banyak orang yang, ya, ibadah sekedar ibadah. Kalau saya ngomong sekedar, karena dia tidak pernah ingin tahu siapa itu Tuhan dalam hidupnya. Cuman dia ingin dengarkan firman, dan ada beberapa firman yang mungkin pada waktu disampaikan dia tidak mengerti, ya, dia tidak mau menggali lagi lebih dalam. Jadi pengalamannya bersama Tuhan itu tidak akan terjadi dalam kehidupannya. Bahkan dia bisa saja tersesat dengan pemikiran-pemikiran yang salah oleh pembicara itu. Dia telan hidup-hidup, dia telan mentah-mentah. Nah, ini tidak berpengalaman dengan Tuhan, tetapi bermazmur dan bersyukurnya berdasarkan saya nggak ngerti apa yang dilakukan. Seumpama dalam kehidupan kita saja, saya berkata, saya memang nggak pernah berjumpa dengan presiden kita, misalkan Jokowi. Saya nggak pernah berjumpa dengan dia dan saya nggak pernah bercakap-cakap dengan dia. Tetapi saya bisa merasakan kinerjanya. Misalkan kita naik mobil, biasanya kita berjalan dari Surabaya ke Malang gitu, harus melewati jalan-jalan yang penuh sesak, ya, jalan-jalan biasa. Tetapi kinerja daripada presiden ini sekarang terciptalah tol, ya, tol Surabaya Malang yang sudah jadi, dan kita bisa menikmati jalan yang tidak ada hambatan, dan kita bisa sampai dengan Malang dengan sehat, dengan baik, dengan tidak ada hambatan semuanya. Itu saya berterima kasih kepada presiden, bahwa presiden atas perintahnya terjadilah tol ini. Dan kalau saya nggak tahu yang memerintahkan untuk membuat tol ini adalah seorang presiden kita Jokowi, saya tidak pernah baca koran, saya tidak pernah cari berita siapa ini yang memerintahkan untuk supaya tol ini bisa jadi. Pada waktu lewat sana, saya cuma bisa ngomong, waduh, tolnya enak ya, di Surabaya ini enak ya, cuma gitu tok. Bahkan mungkin bisa seneng, waduh, enaknya, tapi senengnya karena seperti itu aja. Tapi coba kalau orang Surabaya, orang Indonesia yang betul-betul mengerti akan kinerjanya Bapak Presiden, yang bisa terjadi tol itu, ya kita bisa ngomong, waduh, terima kasih Pak Jokowi, karena engkau maka tol ini boleh terjadi.
Ya, itu semua karena apa? Ya kita mencari beritanya, siapa yang buat, sehingga karyanya ini luar biasa, kita berterima kasih. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita bisa, yang terutama kita bisa bersyukur karena apa? Rasul Paulus ngomong, celakalah aku manusia yang tidak bisa melawan dosa, yang tidak bisa melawan tubuh yang lemah ini. Ya, dia berkata, roh penurut daging lemah, celaka dia tidak bisa melawan. Tetapi untung ada Yesus. Itu luar biasa ucapan syukur itu. Karena apa? Karena Yesus yang telah memperdamaikan kita dengan Allah melalui kuasanya, kita mampu melawan dosa itu. Karyanya di kayu salib, dia mati untuk kita, dia telah membebaskan kita di dalam kutuk dosa, sehingga kita yang saat ini masih mengalami, memang tubuh ini lemah, tapi kita mampu melawan di dalam kasih Kristus yang telah hadir dalam kehidupan kita. Itu menunjukkan bahwa kita harus belajar dulu, kita mengerti dulu makna salib itu dalam kehidupan kita. Baru kita bisa mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan karena Engkau, aku diberi satu kemampuan untuk dapat melawan dosa-dosaku. Terima kasih Tuhan karena Engkau, aku mampu melepas dari dosa-dosaku. Terima kasih Tuhan, aku mampu melepas dari segala kebiasaan yang jelek dalam hidupku. Nah, itu kita berkata bersyukur, itu berterima kasih atas segala apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan atas segala kepahitan-kepahitan yang dulunya menekan aku, yang sulit untuk aku lepas. Tetapi karena Engkau memampukan aku untuk dapat lepas di dalam kepahitanku. Karena kita disadarkan tentang kasih, diajarkan bahwa Allah yang begitu mulia, Allah yang begitu tidak terbatas, dia mau datang ke dunia. Meskipun dia kita sakitin terus, bahkan kita hianati dia, kita sangkal dia pada waktu kita belum menerima kasih anugerah dalam kasih karunia-Nya. Tapi kasih setianya tetap nyata dalam hidup kita. Dia memberikan kita hidup supaya kita memperoleh hidup kekal. Dia memberikan kita hidupnya supaya kita memperoleh hidup. Dia yang tidak berdosa, dia mau mati bagi kita. Dosa dipikul di kayu salib supaya kita bebas dari dosa. Itu semua karyanya. Sehingga kalau kita pahit sama orang, Yesus, Allah yang Kristus yang begitu mulia mau mengampuni kita. Kita bisa diberi satu kekuatan kasih di dalam dia, dalam hati kita, sehingga kita bisa mengampuni seseorang. Ini karyanya dia yang hadir dalam hidup kita. Nah, ini harusnya di dalam kehidupan anak-anak Tuhan mulai mengerti tentang hal ini. Jadi pengalaman sama Tuhan itu bukan berarti pengalaman dalam arti bertemu dengan Tuhan sendiri, pengalaman berjalan sama Tuhan sendiri. Bahkan ada hamba Tuhan ngomong, aku berpengalaman, aku naik ke surga, diajak minum kopi di sana. Itu bukan pengalaman, itu dongeng. Ya, tapi kalau pengalaman kita dengan Tuhan betul-betul, itu kita bisa merasakan di dalam kebenaran firman-Nya yang hidup dalam hidup kita. Kita bisa merasakan firman itu telah dihidupkan di dalam hidup kita. Itu satu pengalaman, satu karya Allah yang hadir dalam hidup kita. Dan itu boleh terjadi bagi setiap orang percaya, sehingga kita bersyukur. Situasi kemarin pandemik, banyak orang yang mengalami pandemik itu, bahkan mereka sampai ada beberapa orang yang meninggal dunia, ada beberapa orang yang mengalami kerugian finansial karena pengobatan yang begitu mahal, ya. Dan kita lepas daripada tidak kena COVID itu. Terus kita ngomong sama jemaat, bersyukurlah kamu karena malaikat Tuhan menjagai kita sehingga kita tidak kena COVID itu, dan kita tidak kena masalah, tidak kena penyakit-penyakit. Ya puji Tuhan. Cuma kalau ngomong seperti itu, saya rasa semua agama bicara seperti itu. Di dalam kekristenan ucapan syukurnya itu bagaimana? Ya, kalau hanya cuma sekedar seperti itu, orang nggak beragama pun bisa berkata, untung aku nggak sampai kena penyakit ini. Tetapi yang dimaksud dengan ucapan syukur di dalam iman yang benar itu bukan seperti itu. Tetapi kita bisa merasakan kuasa hadiratnya di dalam hidup kita.
Kita bisa merasakan rasa bersyukur itu secara konkretnya itu bagaimana menghadapi situasi COVID yang begitu luar biasa. Dan kita bisa merasakan turut campur Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Itu kayak apa yang kita rasakan? Nah, itu barusan kita bisa merasakan ucapan syukur. Tetapi kalau kita merasakan aku gak kena, aku bersyukur, berterima kasih Tuhan. Semua orang beragama, bahkan orang ateis pun bisa berkata, untung. Dia tidak berkata kepada Tuhan, tapi dia ngomong, untung aku gak kena. Bahkan dia bisa berkata mungkin karena leluhurnya yang melindungi dia. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, segala malapetaka, segala persoalan, segala hal apa yang terjadi, kita hadapi bersama dengan Dia. Saya bisa rasakan seumpama pada waktu COVID itu terus kena, terus kita bermasalah, terus kita syukurnya hilang. Nah, ini yang nggak boleh. Kita harus ingat ya, beberapa firman Tuhan Perjanjian Lama, Sadrak, Mesak, Abednego, ya, masukkan ke dapur api. Bahkan dia berkata, kalau ini Tuhan tahu, tetapi kalaupun dia nggak mau menolong pun, aku tetap tidak akan memungkiri dia. Aku pun tetap bersyukur kepada dia dalam satu pengertian seperti itu. Itu iman yang benar, itu ucapan syukur yang benar. Karena kenapa seperti itu? Karena dia telah berpengalaman dengan Allah pada waktu itu. Pengalaman bagaimana? Dia bisa merasakan kebaikan Allah yang selama ini dia rasakan. Sehingga dia yakin dengan iman dan dia percaya bahwa Allah yang begitu menjagai dia, bahwa Allah yang telah melakukan segala sesuatu untuk hidupnya. Dan dia percaya akan hal itu. Apapun yang terjadi, dia tetap percaya bahwa Allah itu baik. Itu kalau yang diajarkan, ya kamu terbebaskan dari sebuah persoalan dan masalah karena kamu takut akan Tuhan sehingga Tuhan menjagai kamu. Rasul Paulus itu gak takut akan Tuhan. Pada waktu kepalanya dipotong itu dia berani sama Tuhan sehingga kepalanya dia dipotong. Dia takut sama Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Tuhan mengasihi dia. Tuhan mengasihi dia, Tuhan tahu. Nanti kita sama-sama belajar. Ya, jadi ucapan syukur yang pertama yang harus kita pikirkan, kita senantiasa belajar bagaimana kita bisa mengucapkan syukur dengan satu pengertian yang benar. Dalam satu pengertian, kita benar-benar berpengalaman bersama dengan Tuhan, berpengalaman dengan satu pengertian firman-Nya dihidupkan dalam hidup kita. Kita mengalami firman yang hidup itu dalam hidup kita. Ya, itu berpengalaman sama Tuhan. Berpengalaman sama Tuhan itu bukan berarti kita naik mobil tiba-tiba Tuhan Yesus di sebelah kita dan berjalan bersama dengan kita. Itu baru berpengalaman dengan Tuhan. Bukan itu. Ya. Berpengalaman hidup bersama dengan Tuhan, itu firman-Nya dihidupkan di dalam hidup kita dan kita merasakan bahwa firman itu telah menghidupi hidup kita. Sehingga kalau kita pagi hari kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat, dengan keadaan yang sehat, tidak dibebaskan dari segala penyakit, COVID, apa semua. Kita bisa merasakan itu karena turut campur tangan Tuhan yang bekerja secara luar biasa dalam hidup kita. Aku bersyukur Tuhan, Engkau telah menjaga hidupku. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang Kau limpahkan dalam hidupku. Meskipun aku banyak sekali melakukan hal yang tidak benar di hadapan-Mu, tapi janji setiamu tetap nyata dalam hidupku. Itu harus ada dalam hidup kita. Oh Tuhan, terima kasih meskipun saat ini aku mengalami sakit penyakit. Aku percaya Tuhan, meski aku sudah menjaga tubuhku, aku sudah melakukan protokol yang sedemikian ketat, tetapi aku masih kena Tuhan. Aku percaya Engkau tetap baik dalam hidupku. Kau izinkan ini terjadi dalam hidupku, bukan karena Kau tidak suka kepadaku, bukan karena Kau telah berubah, tetapi ada maksud-maksud-Mu yang aku tidak mengerti. Tetapi aku percaya Engkau baik, aku bersyukur, aku percaya bahwa Engkau tetap mengasihi aku. Itu ucapan syukur. Itu harus hadir dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sehingga ucapan syukur itu senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Itu berpengalaman sama Tuhan. Kita bisa merasakan penghiburannya, kita bisa merasakan kasih-Nya terus-menerus dalam kehidupan kita. Nah, itu baru kita bisa menaikkan ucapan syukur. Sehingga pada waktu nanti kita bersama-sama setelah ibadah kembali di gereja, kita nyanyi, ya, kita menyembah Dia. Itu bukan sekedar cuman
kita terbawa oleh karena kata-kata di lagu-lagu itu, ya. Misalkan tinggikan dirimu mengatasi langit. Itu kita benar-benar bisa merasakan, hanya Dia yang ditinggikan, hanya Dia yang luar biasa, dan itu kita bisa merasakan dan kita berpengalaman dalam hidup kita. Ayat itu yang berbicara bagaimana bisa berkata seperti itu. Sehingga pada waktu kita menaikkan lagu itu, bukan karena syairnya kita terbawa emosi kita, tetapi kita merasakan pengalaman sama Tuhan itu di dalam kebenarannya yang nyata dalam hidup kita, sehingga pada waktu kita memuji, menyembah dengan pujian itu, kita benar-benar merasakan hadirat dan kuasanya dalam hidup kita. Itu yang harus terjadi bagi setiap anak Tuhan. Yang dimaksud itu seperti gitu. Jadi memuji Allah, ya, pengalaman pribadi itu dinyatakan di dalam Mazmur 34 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keenam. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Ya, rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Rendah hati, orangnya rendah hati, maka akan ditinggikan. Artinya orang percaya, orang yang benar-benar menaruh hatinya di dalam kuasanya. Artinya orang-orang yang rendah hati itu yang tidak mengandalkan kekuatan dirinya, ya. Memuliakan Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Ini berpengalaman, ya, bukan menjawab dalam satu pengertian secara audible dia berbicara langsung, tidak, tetapi menjawab melalui kebenaran firman Tuhan, ya. Dan melepaskan aku dari segala kegetaranku, kekhawatiran, kegalauan, atau ya bermacam-macam, ya. Dia melalui firman-Nya yang dahsyat, yang ajaib itu mampu melepaskan segala jerat, ya, segala jerat yang menekan hidup kita, ya. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Saya percaya ayat ini, Mazmur 34 ini sangat luar biasa sekali. Dan ayat selanjutnya di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Apa ini? Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang terlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ayat 7-10 ini menolong semua orang benar untuk percaya kepada Allah, ya, dan mencarinya dengan pengetahuan Allah yang benar. Ini penting sekali, ya. Kembali lagi, mencarinya dengan pengetahuan Allah yang benar. Karena di dalam ayat yang ke-7-10 ini dikatakan orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya, ya, menolong semua orang benar untuk percaya kepada Allah, ya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka, ya, meluputkan mereka. Ini jangan diartikan secara literal, ya. Jangan diartikan secara literal, itu artinya kita baca terus kita artikan seperti apa yang kita baca, ya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Nah, kalau meluputkan mereka berarti karena malaikat Tuhan menjagai kita, sehingga kita, kalau kita takut sama Tuhan, maka malaikat Tuhan itu akan meluputkan segala persoalan dan masalah. Saya yakin Allah mampu lakukan hal itu. Tetapi kita bukan sampai berhenti di sana saja. Karena kalau kita sampai berhenti di sana saja, maka kita akan mengalami satu kekecewaan.
Kekecewaannya bagaimana? Kita tahu Allah kita itu maha tahu. Salah satu atribut Allah itu Allah maha tahu. Nanti suatu saat kita menghadapi sebuah persoalan dan masalah yang mencekik kita, yang membuat kita tidak bisa berpikir lagi, yang membuat kita hopeless, yang membuat kita jalan buntu ya. Dan kita pada saat menghadapi yang demikian, kita mulai menjerit. Kalau Allah yang maha tahu, ya, kalau Allah itu maha tahu, kalau Allah itu mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kenapa dia tidak menolong kita kalau dia memiliki kasih? Dan kalau itu sudah hadir dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, maka kita tidak akan bisa bersyukur lagi. Ya, kita tidak bisa bersyukur karena kita mulai kita tidak percaya bahwa dia ada kasih, karena kita pegang kalau dia maha tahu, dia mengetahui persoalan dan masalah kita, terus dia maha kasih. Di mana kasihnya? Karena dia tahu tuh persoalan dan masalahku. Nah, ini di dalam ayat ini dijelaskan, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Nah, menyelamatkan dia dari kesesakannya ini bukan dengan cara membebaskan dia dari persoalan dan masalah. Ya, melepaskan dia dari kesesakan itu, kita jangan cuma berpikir di dalam dunia ini saja bahwa persoalan dan masalah itu kalau kita menjerit kepada Allah, nanti dia bebaskan kita. Tetapi lebih daripada itu semuanya, ya, kita harus mengerti arti daripada orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar ya, karena dia maha tahu ya. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kesesakan itu bukan mengartikan kita dibebaskan dari sebuah persoalan yang masalah yang ada di dalam kehidupan ini. Kalau hal yang seperti gitu, saya rasa berarti coba kita mulai berpikir ya, secara akal kita yang sering kita hadapi dalam kehidupan ini. Kalau di dalam ayat yang ke-7 ini berkata orang yang tertindas ini berarti orang yang bermasalah, berseru dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Berarti setiap orang percaya di saat berseru menjerit kepada Tuhan, ya, ia akan menyelamatkan dari segala kesesakan. Kesesakan itu kalau masalah, berarti dia akan lepas dari sebuah masalah. Kalau kesesakan itu cuma berbicara tentang masalah persoalan hidup, ya, bukan masalah persoalan kekekalan, ya gagal total. Kenapa gagal total? Banyak hal yang tidak sesuai dengan kejadian-kejadian kita. Saya tidak menghakimi saat kehidupan ini saja. Banyak sekali orang-orang percaya yang benar-benar taat, setia, menghadapi persoalan dan masalah persoalan itu tidak selesai-selesai dalam hidupnya. Sampai dia mati, sampai dia dipanggil Tuhan pun persoalan itu tetap ada dalam hidupnya. Berarti ayat ini nggak berlaku dong. Orang itu tidak salah kalau tidak bisa mengucapkan syukur karena persoalan dan masalahnya kok nggak Tuhan lepaskan dari kehidupannya. Padahal ayatnya berjanji orang yang berseru Allah mendengar dan Allah akan melepaskan dari kesesakan. Apalagi kalau kita lihat di dalam firman Tuhan di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, sang rasul itu berkata, lepaskan duri dalam dagingku. Bahkan Tuhan berkata cukup, nggak dilepas. Makanya hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sang rasul, para nabi, para raja, para imam, ya, para hakim, mereka bukan dilepaskan dari hal-hal yang sifatnya cuma sekedar sifat material atau sifatnya yang dalam kehidupan ini. Tetapi saya yakin dan percaya Rasul Petrus,
Rasul Yohanes, semua rasul-rasul. Rasul Yohanes dibuang di Pulau Patmos itu nggak kegampangan. Dia pasti menjerit untuk dilepaskan dari sana, tapi dia sampai kapanpun nggak dilepas, sampai terakhirnya dia baru mengalami satu kelepasan. Dan Thomas di India akhirnya tubuhnya dipisahkan. Semua rasulnya kebanyakan mati martir semua. Apakah mereka memang kepingin mati seperti itu? Saya rasa secara manusia tidak mungkin seperti itu. Tetapi dalam kehidupan tidak bercerita tentang hal yang demikian yang diajarkan kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi firman Tuhan ini mengajarkan tentang kesesakan ini yang memiliki satu hukum kekekalan. Kekekalan itu berbicara tentang kehidupan yang saat ini berjalan bersama iman dan kebenarannya. Ini yang harus hadir dalam kehidupan anak-anak Tuhan saat ini, sehingga ucapan syukur itu tidak bisa putus. Artinya situasi boleh terjadi dalam kehidupannya, seberat apapun juga dia harus mengakui. Bukan Allah tidak tahu, karena Allah itu tahu kok, dan kasihnya tidak pernah berubah. Tetapi kemahatauan Allah itu tidak bisa diukur dengan kemahatauan kita. Kita harus mengakui itu dulu. Allah mengetahui, tapi maksud Tuhan itu bagaimana, dan endingnya bagaimana, tujuannya Tuhan bagaimana, kita nggak tahu. Tetapi kita harus percaya bahwa apa yang di dalam kemahatauannya, di dalam kasihnya tidak pernah bertabrakan, bahwa dia selalu benar di dalam kehidupan kita. Itu harus kita mengakui, sehingga dalam situasi apapun, kalau kita bisa berpikiran seperti itu, maka kita akan dilepaskan dari kesesakan. Kesesakan itu memiliki pengertian, mungkin sang rasul tetap ada di dalam penjara, dibatasi hidupnya di dalam penjara, bahkan dia nantinya matinya dia kepalanya dipotong. Tetapi jiwanya tidak mengalami satu tekanan yang sangat berat, karena diberi satu kelepasan melalui kebenaran firman-Nya, melalui kuasanya, sehingga dia tidak terikat oleh pikirannya sendiri, tetapi dia terikat oleh kebenaran firman Tuhan. Itu dia dilepaskan dari kesesakan. Mungkin dari ini setiap orang yang mendengar firman mengalami satu beban, masalah, persoalan yang begitu berat dalam hidup kita. Bahkan sampai hari ini pun tetap mengalami persoalan dan masalah itu. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan ini, coba kita renungkan firman Tuhan dengan baik. Maka kesesakan itu Tuhan akan lepaskan melalui kebenarannya. Kita diberi kekuatan, kita diberi satu kemampuan untuk dapat menang atas segala kesesakan kita. Mungkin sakit penyakit tetap hadir dalam kehidupan kita, tetapi kita diberi kekuatan, diberi satu kelegaan, ya, untuk menghadapi sakit penyakit ini dengan iman kita yang benar. Artinya kita tidak berkeluh kesah yang sedemikian membuat kita makin drop, makin kita gelisah, tetapi ada satu penghiburan di dalam kebenarannya. Mungkin secara finansial kita hari ini pas-pasan, bahkan mungkin kurang sedikit. Kalau saya ngomong kurang sampai kurang nggak mungkin, karena Tuhan kita selalu mencukupkan. Melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diberi satu kekuatan, satu kemampuan untuk lepas daripada kekhawatiran itu, yaitu firman-Nya begitu menjamin dalam kehidupan kita. Itu kita merasakan pengalaman bersama dengan Tuhan, dan Dia mulai hadirkan di dalam bukan angan-angan, tetapi di dalam pikiran kita, bagaimana hidup kita ini dipimpin oleh Dia selama ini. Melalui kebenarannya sudah hidup dalam hidup kita, dan kita mulai merasakan hal itu, dan kita tidak akan mengalami satu ketakutan lagi. Ini yang dimaksud melalui Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya percaya renungan firman Tuhan yang singkat ini akan memberikan satu kekuatan kita untuk dapat mengucapkan syukur yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami satu kemampuan untuk dapat mengucapkan syukur yang benar di hadapan-Mu. Ini semua karena kebaikan-kebaikan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Hamba-Mu memohon kiranya bagi mereka yang saat ini mengalami kesesakan, melalui kebenaran firman-Mu ini mereka boleh menerima penghiburan. Bukan itu saja, mereka dapat kuat kembali
dan mereka menerima pelepasan daripada kesesakan mereka melalui kebenaran-Mu. Sakit penyakit, persoalan hidup mungkin masih boleh melekat dalam hidupnya, tetapi jiwa mereka telah menerima pertolongan daripada Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin.